Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Aduh, sepi sekali ya. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Wah, thank you sekali. Saya sudah diundang ke sini oleh Mbak Citra. Kemudian di sini tuh sebenarnya banyak guru-guru saya ya. Ada Bu Harlim, ada Pak Yohanes ya. Terus ada Pak Diki, Pak Ari, Pak Bintoro ya. Ada Bu Hera juga ya. Itu guru-guru saya semua. Di SB 12 ini keren-keren ya teman-teman ya. Teman-teman bangga pastinya ya. Tepuk tangan dong buat SB 12. Iya, teman-teman. Ini saya perkenalkan diri dulu boleh ya? Boleh. Ya, nama saya Febri ya. Saya berasal dari kota Gresik. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara, jadi anak bungsu. Ayah saya tuh seorang pegawai pabrik ya, kuli gitu ya teman-teman ya. Terus ibu saya tuh ya cari-cari tambahan lah ya untuk apa namanya? Oh ya lupa, untuk Pak Joni, terima kasih Pak. Itu guru besar saya juga itu ya. Iya, mau tangan dong buat Pak Joni. Semuanya luar biasa, pernah ngisi di SB 19 dan sangat terinspirasi juga oleh mereka ya. Nah teman-teman, saya lanjutkan lagi ya. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya punya 1 kakak, kemudian saya punya satu kakak itu laki-laki, kemudian 1 kakak perempuan juga ada tapi sudah almarhum ya. Nah keluarga saya itu keluarga kecil yang sederhana teman-teman. Kalau dibandingkan teman-teman yang lain, saya dulu tuh paling minder ya. Karena apa? Teman-teman saya yang lain tuh dibelikan ini itu sama orang tuanya, tapi saya enggak teman-teman. Kalau tidak sesuai sama kebutuhan, tidak sesuai untuk sekolah, tidak untuk yang penting-penting itu nggak dibelikan. Jadi susah sekali, misalkan mau beli mainan itu nggak dibelikan. Jadi apa ya, termasuk yang sederhana banget gitu ya. Saya seorang kuli di pabrik, namanya anak perusahaan Petrokimia Gresik ya. Yang pernah ke Gresik angkat tangan? Ada? Atau dari Gresik? Enggak Pak ya? Oh, pernah ke sana ya? Nah, itu. Jadi mulai dari kecil saya TK, kemudian SD. SD itu ya biasa ya didaftarkan sama orang tua. Nah ketika SD itu sering ikut lomba-lomba ya teman-teman ya. Ikut lomba-lomba, apapun lomba saya itu aktif anaknya. Nah terus setiap kali lomba, menang, juara itu nggak pernah dapat sesuatu yang spesial dari orang tua. Orang tua saya itu menganggap saya itu biasa, jadi nggak ada yang spesial. Sampai akhirnya ada suatu hari itu ada ibu-ibu yang nanya gini, Bu itu Febri itu gimana sih belajarnya, kok bisa, saya kan ya alhamdulillah ranking terus ya waktu SD. Ditanyain, kenapa sih Febri kok ini apa namanya, kok ranking terus itu gimana caranya gitu kan. Ibu saya nggak pernah yang spesial, itu biasa kok ya belajar aja gitu. Nggak ada yang apa ya, something special tuh nggak ada teman-teman. Jadi biasa banget. Kalau misalkan saya ranking, oh ya udah memang harus seperti itu memang. Kalau misalkan saya nggak ranking, kamu tuh nggak ranking gimana misalkan saya down gitu terus nggak ranking, orang tua saya tuh nggak pernah yang marah, gimana yang ambisiusnya, gimana nggak ada ya teman-teman. Cuma sekedar itu loh gimana kamu kok nggak ranking gitu tahun ini, yang gitu aja. Nah saya tuh kepingin ya rasanya kalau misalkan ranking terus dapat apa gitu, diberikan apa, ternyata nggak sama orang tua saya teman-teman ya. Sampai suatu ketika itu musim VCD ya, VCD. Nah itu saya nggak punya sendiri ya teman-teman ya. Tiap pulang sekolah pengen lihat VCD ke tetangga, lihat gitu. Terus pulang, ayah saya pulang kerja gitu saya nangis, ayah belikan VCD. Buat apa sih sampai nangis tiap hari gitu terus baru dibelikan VCD. Itu udah lama dari yang saya minta teman-teman ya. Jadi ketinggalan, teman-teman saya sudah punya duluan, sudah ganti, mungkin sudah ganti PS atau apa gitu, game gitu ya. Saya masih baru punya VCD kayak gitu, kayak ketinggalan gitu teman-teman. Nah terus mulai SMP, saya masuk SMP itu apa namanya, daftar sekolah itu daftar sendiri, nggak diantar. Jadi sudah sama teman-temanmu gitu. Ibu udah ini apa namanya repot, ibu jahit baju. Ibu saya tuh jahit baju ini, baju anak-anak SD kayak gitu, baju yang dress anak kecil-kecil kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ada waktu untuk ngantar saya daftar sekolah. Jadi saya SMP daftar sekolah dan itu pun ranking terus juga biasa. Orang tua saya nggak tahu tuh gimana cara saya mencapainya, itu nggak apa ya. Ya itu memang yang harus saya capai, nggak ada sesuatu yang spesial ya teman-teman ya. Sampai akhirnya SMA. Nah waktu SMA itu sama, daftarnya daftar sendiri. Pokoknya orang tua nggak pernah tahu lah. Ke sekolah itu cuma ambil rapot aja, nggak pernah tahu. Sering lomba-lomba, sering menang juga. Terus akhirnya pada waktu mau lulus SMA itu ada kayak apa namanya sih,
untuk masuk perguruan tinggi tanpa tes ya teman-teman ya. Nah, saya nyari perguruan tinggi yang murah di mana ya? Kan saya pengennya kuliah ya teman-teman ya. Orang tua saya bilang seperti ini, kakak saya kan laki-laki tuh nggak kuliah teman-teman, cuma D1 aja, terus nggak lanjut karena nggak mau sekolah, pengennya langsung kerja. Nah, ayah saya bilang, udah kamu nggak usah kuliah, langsung kerja aja. Sana loh, teman-teman tahu mie sedap ya? Nah, pabriknya itu kan di Gresik. Saya tuh disuruh kerja jadi pegawainya mie sedap teman-teman ya, yang masukin mie ke dalam kemasan ya. Saya tuh jadi dari keluarga saya tuh nggak ada yang kayak motivasinya tinggi tuh nggak ada teman-teman ya. Orang zaman dulu tuh udah kamu tuh gini aja, nggak usah yang muluk-muluk kayak gitu ya, sedih banget ya teman-teman ya. Nah terus saya punya impian, saya ini kuliah, pengen kuliah, rapot saya tuh bagus, saya pengen masuk yang pakai jalur prestasi gitu loh. Terus akhirnya saya bilang sama ibu saya, Bu, saya mau kuliah gitu. Kamu bisa, tak beneran ya, kamu jangan main-main kalau kuliah. Iya gitu. Ini biayanya nggak banyak, nggak sedikit loh. Ibu ini cari uang pontang-panting. Kamu harus kuliah yang bener. Iya. Akhirnya ibu ngomong sama ayah, udah ya ibu bantu untuk cari dananya. Akhirnya saya kuliah teman-teman ya di UNESA ya, kan kuliahnya nggak mahal ya teman-teman ya. Kos kuliah semester 1, semester 2, semester 3 itu IPK saya bagus-bagus. Nah waktu menginjak semester 3 itu teman-teman ya, mungkin saya dari kota Gresik yang nggak pernah tahu kehidupan Surabaya, terus ternyata di Surabaya teman-teman saya itu bukan jurusan dari tempat saya teman-teman. Jadi jurusannya beda. Saya kan jurusan kimia, anak-anak MIPA. Jurusan MIPA itu kan butuh buku ya, belajar di rumah. Nah saya tuh nggak ada teman yang MIPA teman-teman. Teman saya tuh manajemen ekonomi yang still gitu ya, sering ke Royal, sering ke TP kayak gitu. Saya tuh pengen gitu kan, dari kecil kan rasanya kayak minder, sekarang ini waktunya aktualisasi diri nih, kayak gitu teman-teman jadinya. Akhirnya sering main sama teman-teman saya, terus sampai kejebak lah ke hal-hal yang negatif ya, diajak teman-teman di ya itu tadi ya. Akhirnya IPK saya tuh turun teman-teman. IPK saya tuh turun jadi 2,7 sekian gitu loh. Terus saya mikir, waduh turun ya. Saya ngomong sama orang tua saya nggak peduli kan. Maksudnya nggak peduli apa itu IPK kan, nggak tahu kan mereka. Aduh gimana mau nggak mau saya motivasi diri saya sendiri. Oh nggak bisa seperti ini. Ini harus segera diatasi gitu. Nggak boleh saya IPK saya di bawah 2,7. Kasihan kan orang tua saya cari uang kayak gitu teman-teman. Terus akhirnya saya kembali lagi semester 4 itu nggak ikut teman-teman saya. Udah saya sampai pindah kos ya gara-gara pergaulan teman-teman saya. Masa tiap malam gini, Feb, ada gratis karcis nih, tiket masuk ke sini gitu ya. Dulu itu ada yang namanya ini apa namanya? tempat color ya, masih ada ya sampai sekarang ya kayak gitu. Ini Feb ada karcis bilang gitu. Saya bilang jadi enggak gitu. Sampai akhirnya pindah kos karena apa? Takut teman-teman berangkat, nanti saya ikut berangkat juga gitu loh teman-teman ya. Semuanya rusak banget lah ya dulu ya. Lalu sampai akhirnya tuh semester 4 saya kembali lagi kuliah dengan benar, IPK saya bagus lagi. Sampai akhirnya semester 5 teman-teman ya, itu kalau nggak salah waktu itu mau lebaran. Semester 5 ibu saya tuh selalu dikasih uang di ATM Mandiri. Saya dulu punya ATM Mandiri ya. ATM Mandiri saya tuh diisi 1 minggu tuh habis. Jadi mau nggak mau Sabtu Minggu pulang, Senin balik lagi gitu. Nah pada saat itu ibu saya kok nggak pernah ngirim ya. Nah terus saya pulang nggak dikasih uang, katanya uang kamu kemarin nggak ada bilang gitu. Ya nggak ada, udah habis kan seminggu aja kan. Nah saya heran, ibu saya malah bilang gini ke saya, kamu kalau ada uang ibu pinjem 2 juta. Hah gitu kan. Aneh banget sih, ya nggak ada bu gitu. Dari mana uang 2 juta, orang ini uang dikasih habis juga kan seminggu. Nah akhirnya teman-teman pada suatu hari itu siang-siang ya, saya tuh dapat telepon dari bude saya. Kamu di mana? Loh ini di rumah bude gitu. Kamu kesini, ibumu nangis gitu kan. Saya datang ke sana teman-teman ya. Saya lihat ibu saya tuh mau minum Baygon teman-teman. Ya mau bunuh diri, ibu saya serius gue ini. Jadi serius ya, ibu saya tuh mau minum Baygon. Kenapa teman-teman? Ternyata ibu saya tuh ditipu sama temennya, ya temennya sahabatnya gitu teman-teman. Namanya ibu saya kan orang nggak paham ya. Sahabatnya bilang ini kan kita mau investasi. Jadi dulu tuh ada investasi bodong gitu teman-teman. Ibu saya dipinjemi uang 5 juta gitu. Jadi uang bonusan ayah saya itu habis ludes teman-teman. Dan sialnya lagi ya, ibu saya ini punya teman lagi. Kemudian ibu saya yang pinjem, uangnya dikasihkan ke temennya. Jadi temennya ibu saya ini yang dipinjemin uang ini kenalnya sama ibu saya, jadi nagihnya ke rumah saya. Nah, ibu saya bunuh diri itu karena apa? Banyak orang ke rumah saya nagih ya. Saya tuh bingung, ini tiap hari kok ada orang nyariin ibu sih. Ibu saya famous banget ya, terkenal banget ya gitu. Ngapain dia dicariin gitu.
tapi kok orangnya semuanya mukanya marah-marah semua gitu. Kenapa? Nah kan saya nggak tahu ya, kuliah Sabtu Minggu aja pulang, ternyata emas saya bilang kakak saya, udah ini rumahnya dijual aja. Jadi saya punya rumah dulu ya teman-teman ya. Ya lumayan lah waktu itu karena ya saya kan bonusan tiap tahun tuh kalau Petro tuh langsung 13 kali gaji, 12 kali gaji kayak gitu teman-teman. Nah ada mobil dulu, mobilnya Katana saya teman-teman ya. Itu dijual, buat apa? Buat bayari yang tadi yang dikenal sama ibu saya yang dipinjemin uang itu. Nah orang yang ini lari teman-teman. Ibu saya nggak punya bukti apapun ya. Hitam di atas putih nggak ada. Hampir 350 juta waktu itu di tahun 2009. Nah itu mau lebaran ya teman-teman ya, saya bingung, ibu saya bilang udah ya nak ya gitu, ibu mending mati aja bilang gitu. Saya bilang bu, harta itu bukan uang, tapi harta itu anak sama keluarga ibu. Udah ibu nggak apa-apa, itu ikhlasin aja. Jadi rumah dijual, mobil dijual, motor digeret sama orang ya teman-teman ya. Jadi kakak saya ini, itu motor kakak saya geret-geretan gitu teman-teman ya. Saya nangis di situ sampai ngebuk-ngebuk ya teman-teman, sampai glosor itu loh, jangan diambil, itu tinggal satu motornya gitu. Saya nangis, saya ngerasa oh Tuhan gitu, seberat itu ya cobaannya ya. Jadi seperti semudah membalikkan telapak tangan gitu loh Tuhan. Kalau Tuhan maunya saya sekarang di bawah langsung gitu teman-teman, nggak ada kompromi, nggak bilang-bilang gitu loh. Apa yang terjadi dalam hidup saya gitu. Saya cuma yakin saja ini mungkin mau naik kelas. Keluarga saya mau naik kelas, saya harus kuat, harus ikhlas seperti itu. Nah, terus teman-teman, pada waktu itu ibu saya bilang, udah kamu gak usah kuliah gitu. Waduh bu, ini sudah semester 5, saya mau ini PKL, saya mau magang kayak gitu. Iya kamu kan butuh banyak uang, itu gak ada uang, ini gimana gitu. Nah, kalau seperti itu teman-teman ya, namanya kepepet ya teman-teman. Kalau misalkan kita maunya mimpi kita untuk lulus kuliah ya mau nggak mau kita harus kerja kan. Nah akhirnya saya ke kampus, saya tanya sama teman-teman saya, kamu ada nggak lowongan kerja? Feb, kita kan guru kimia Feb, kamu ngelesi aja gitu. Akhirnya saya ngelesi teman-teman, ngelesi yang datang ke rumah-rumah itu loh teman. Ya jadi 1 jam itu cuma dibayar 20.000 kalau nggak salah sejam. Jadi kita ngelesi itu maksimal 2 jam. Tapi nggak tiap hari, kadang-kadang nanti itu kan ngajari anak-anak les privat SD. Kadang-kadang mereka tuh males. Mbak maaf ini anaknya nggak mau les. Nah kita udah datang teman-teman ya, mau nggak mau terus gimana bu? Iya nggak mau les, anaknya ngambek. Ya udah kita pulang gitu. Jadi saya dulu di Ketintang ke daerah Warus itu teman-teman ngelesinya ya. Naik motor teman-teman, motor waktu itu Karisma ya. Saya sepeda motoran tuh sampai kadang-kadang kehujanan, kena petir gitu, minggir dulu gitu kan. Pokoknya ngeri banget ya, ngeri. Sering nangis di jalan, pokoknya ya ampun gitu, hidup kok susah banget ya seperti ini gitu. Teman-teman saya ngemol-ngemol, saya nggak bisa lagi. Ngelesi itu teman-teman 1 bulan cuma dapat 250.000. Nah itu cukup buat bayar kos ya, yang lain-lain nggak cukup. Akhirnya saya mikir, waduh kerja apa ya? Akhirnya teman saya ada yang bilang, Feb, kamu mau nggak kerja jadi SPG Unilever? Mungkin teman-teman ada yang pernah ke Hypermart atau ke Carrefour, itu ada SPG yang bawa Rinso, bawa Pepsodent yang ngemsi seperti saya gini. Jadi selamat datang di Carrefour gitu ya. Terus sekarang ada kayak produk-produk gitu-gitu. Nah itu saya dulu seperti itu teman-teman. Waktu itu saya jadi ini dulu, jadi SPG awal-awal itu dipanggil, kamu mau nggak gitu. Mohon maaf ya teman-teman, saya disuruh survei untuk pembalut Perkotex waktu itu ya. Ngapain ini tugasnya? Tugasnya itu cuma nyatetin orang-orang nanyain pakai pembalut apa gitu. Hah? Kayak gitu? Iya. Berdiri? Iya berdiri. Dari jam berapa? Jam 9 sampai jam 3 sore berdiri. Nah dulu saya kan sepatunya saya tomboy, pakai sepatu Keds. Nah disuruh pakai sepatu hitam minimal 7 cm, minimal 7 cm. Nah saya bingung beli di mana ya, nggak punya uang kan. Akhirnya teman-teman beli di mana coba? Saya beli di DTC ya teman-teman ya, sepatu DTC ya, saya ingat betul ya. Harganya 25.000 teman-teman sepatu ya. Itu sepatu kacang gitu ya, 25.000. Jadi saya beli ini Pak dipakai sebentar aja mungkin kan. Nah akhirnya saya pakai itu teman-teman mulai pagi sampai jam 1 jam itu udah kok sakit banget ya ini ya. Aduh sakit banget ya gitu. Sambil saya lepas gitu. Berdiri. Jadi saya nggak nawarin orang satupun teman-teman. Saya biarkan orang tuh lewat, saya cuma merasakan kesakitan aja. Duh sakit banget ya. Terus ada yang kayak nonjok gitu ya di tumit saya teman-teman. Jadi ada pakunya itu keluar ya teman-teman ya. Astaga gitu, menderita banget. Jadi saya akhirnya nyari tisu teman-teman, saya kasih di tumit saya ya. Ini kerja apa ini? Pokoknya kata orang Jawa tuh nggak PTN gitu loh ya.
Teman-teman, tapi lumayan loh. Dari jam 9 sampai jam 3 itu saya dikasih komisi itu 125.000 sehari. Jadi kalau saya long shift 250.000 per hari. Jadi saya cuma jaga itu Sabtu Minggu aja. Gitu teman-teman. Tapi saya enggak pokoknya nggak mau lah ya. Akhirnya saya pulang. Harusnya kan saya Sabtu sama Minggu. Minggunya tuh saya izin ke supervisor, Bu, saya nggak jaga ya Bu hari ini ya. Saya ini kecelakaan keselio, kaki saya sakit. Saya bilang gitu ya. Emang sakit beneran kan, saya nggak bohong kan ya. Sakit teman-teman sampai memar gitu ya, kayak kena paku gitu tumit saya. Astaga gitu kan. Saya dimarahin, kamu itu belum sehari udah nggak mau lanjut. Gimana kamu tuh? Iya maaf bu, saya bilang gitu. Akhirnya saya balik ngelesi lagi teman-teman. Waduh, ngelesi lagi tuh berat juga ya. Sampai akhirnya ngelesi lagi nggak cukup, balik kucing lagi teman-teman. Bu, saya mau lagi bu, gitu ya. Jadi apa? Jadi SPG gitu. Akhirnya jadi SPG teman-teman. Nah SPG itu sekarang saya nggak jual pembalut itu, tapi saya jualan rinso. Ya lumayan lah ya. Agak naik kelas dikit dari pembalut ke rinso, sama ya? Sama ya? Jadi jualan rinso. Nah ibu-ibu saya mau tanya nih, rinso yang paling berat ukuran berapa? Berapa? 1,8 betul ya, 1,8. Nah itu saya harus ngisi troli belanja itu saya isi harus di display. Terus habis itu saya harus sound system gini ini harus diangkat-angkat ya, dibenerin. Jadi kan itu kayak event gitu teman-teman. Terus rinso itu saya dorong, tapi plus gendong 1, jadi kayak gendong anak gitu 1,8 ya. Gendong 1 plus dorong. Nah teman-teman tahu nggak, rinso itu kan dia kalau digerak-gerakin itu dikoyak-koyak gitu kan dia nggak mipes kan. Nah tahu nggak itu diapain sama anak-anak SPG? Itu dilubangin pakai jarum biar ada udaranya, biar nggak kedap udara, jadi kayak menggembung gitu. Nah teman-teman saya taruh di tangan ya, terus saya keliling. Nah setiap mau setiap mau istirahat itu kan cuci tangan. Tahu nggak teman-teman? Saya kayak nyuci baju ya, berbusa tangan saya ya. Sini ya, perihnya minta ampun ya, rinso yang hijau itu, rinso anti noda itu. Ya Tuhan, tangan melepuh ya sampai merah banget. Nggak bisa gitu tangan saya, sensitif kena rinso gitu. Saya ya ampun ini kerja apa? Itu saya lakukan mulai dari 2008 sampai 2010 teman-teman. Dan karena saya bertahan, saya tuh dijadikan jadi SPG terfavorit. Karena kan SPG terfavorit bangga ya. Soalnya tiap ada event Febri, jadi dipanggil terus. Kalau artis tuh dapat job terus gitu loh teman-teman ya. Nah sebulan itu bisa sampai 6 juta saya komisi saya di situ 6 bulan. 1 bulan 6 juta itu cuma jalan Sabtu Minggu aja. Soalnya saya long shift. Kalau saya jadi tim leader itu cuma ngomong-ngomong gini, nyuruh anak buahnya, ayo cepetan kamu keliling sana. Saya sampai yang tertinggi itu jabatan itu teman-teman. Sehari itu 1 shift 500.000. Jadi kalau sehari 1 juta. Jadi jam 9 pagi sampai jam 9 malam sampai seperti itu ya. Terus akhirnya saya lulus kuliah, nggak mau dong teman-teman meskipun SPG, mohon maaf ada yang SPG di sini. Ada ya? Nah Pak, maaf ya Pak ya. Jadi SPD apa SPG? Kalau SPD saya SPD juga Pak. Iya, sarjana pendidikan. Nah terus akhirnya teman-teman, saya mikir gini, saya kembali ke Gresik, saya mau cari kerja. Nah saya ngelamar di saya waktu itu ngelamar di SMA, nggak ada yang manggil teman-teman ya. Karena saya nggak punya link untuk jadi guru. Saya pada waktu itu masuk, Pak ini saya mau ngelamar jadi guru kimia. Oh nggak ada kuotanya, udah penuh gitu. Semua SMA di Gresik itu saya kelilingin, semua saya kasih surat lamaran. Dan sampai sekarang nggak ada satupun yang nelfon teman-teman ya. Nggak tahu surat lamaran saya itu dikemanain ya. Nah, saya sudah nggak minat, mohon maaf ada yang guru di sini. Ya, jadi setelah itu teman-teman, saya itu main. Jadi setelah bagi-bagikan surat lamaran, saya sama teman saya anak ekonomi yang teman saya dulu ajib-ajib itu ya teman-teman ya. Nah akhirnya saya ini main ke sebuah bank ya, itu teman saya mau investasi emas. Wih, kamu duitmu banyak banget. Iya tuh duit suami, biasa kamu cari suami tuh yang kaya gitu dia bilangnya. Waduh, saya bilang gitu ya. Kenapa? Oh gitu ya. Kita juga bisa kaya Pak, ya kan? Indonesia kenapa ya bisa kaya juga kan? Nah, terus akhirnya ya udah ke bank, akhirnya Feb, kamu kerja di mana? Ternyata ada teman-teman saya. Ini saya disuruh masukin lamaran kerja di bank, saya masuk ke bank. Nah, semenjak masuk di bank, ya keren ya teman-teman ya. Orang tua bangga, wah anaknya kerja di bank gini-gini, banyak uang
banyak uang. Benar nggak teman-teman banyak uang? Benar, uangnya orang ya. Uang orang. Saya itu bagian teller teman-teman. Tiap hari tuh ngitung pakai tangan tuh udah hafal ya, seret gitu ya. Ngitung pakai mesin gitu. Uang 1 miliar tuh kayaknya segebok gitu aja, kecil. Dilempar gitu. Sekali hilang 1 lembar bingung ya. Waduh, kemana hilang 1 lembar? Soalnya apa teman-teman? Itu kita yang ganti, bukan perusahaan. Kalau yang hilang kita yang ganti. Nah, 2010 saya belum wisuda masuk kerja bank, itu gaji saya 1,9. Senang teman-teman ya, dibandingkan mohon maaf lagi guru ya. Kalau misalkan masuk dari guru yang masih apa tuh namanya Pak? Kalau guru yang karyawan tidak tetap, ya guru honorer itu kan kecil sekali dibanding sama 1,9 oke lah ya. Jam 7 itu berangkat dari rumah setengah jam teman-teman, 13 kilo jaraknya di bank. Terus harus meeting, habis meeting doa, pulang itu jam 5, itu paling cepat. Kalau misalkan lembur sampai jam 9, kalau misalkan akhir bulan sampai jam 9, jam 11, akhir tahun apalagi jam 11 ya, udah mau pulang, udah selesai. Di luar penuh teman-teman ya, pawai, waduh nggak bisa pulang ya, masih pakai baju seragam ya, tahun baruan pakai baju seragam nginep di kantor, tambah sip ya, sip pokoknya teman-teman yang menyedihkan banget ya. Kalau mau cuti nggak bisa, temannya iri-irian, kamu cuti terus, aku nih capek ngitung uang sendiri gitu ya, waduh ini piye ini kayak sok cuti ya. Terus habis itu teman-teman 1,9 tahun kedua naik jadi 2,2, naik 300.000 ya, lumayan gitu. Pikirnya seneng ya teman-teman ya. Tahun ketiga teman-teman, yaitu tahun ketiga itu waktu saya kenal sama Prudential, tepatnya di tahun 2012. Awal-awal tahun itu sering ada seorang, ini mau tahu nggak saya gimana caranya mau masuk Prudent? Mau ya? Nah, itu saya di teller, datanglah 2 orang laki-laki muda sebaya dengan saya, pakai jas, sepatunya mengkilat ya. Terus habis itu datang dengan gaya yang talente gitu teman-teman ya, gini terus duduk. Saya ngelihatnya, aduh gaya banget nih orang ya, kerja di mana ya gitu. Nah, setiap hari tuh orangnya hampir selalu datang ya, 2 orang laki-laki itu teman-teman. Mereka invest emas ya. Nah, pada waktu di teller, dia tuh godain, Mbak, nggak capek Mbak, ngitung uangnya orang terus. Kurang ajar banget nih orang gitu ya, jadi kayak Mbak nggak capek Mbak. Jadi dia itu triknya mau rekrut saya ya teman-teman ya. Mbak nggak capek Mbak gitu. Saya cuma ngeliatin, enggak, seneng aja gitu. Nah, soalnya saya Pak, nganggap saya ini pegawai bank, jadi kayak melambung di atas awan gitu teman-teman ya. Pekerjaan yang lain tuh berarti gajinya murah-murah gitu ya. Nah, itu kan dulu waktu masih awal-awal ya teman-teman. Terus habis itu akhirnya lambat laun dia punya PIN BB saya, sering broadcast kayak gitu. Terus saya waktu liburan ke Bali itu acara BRI Syariah, saya di kantor lama dulu. Itu di Bali tuh di motel ya teman-teman ya. Jadi kita urunan, kalau misalkan terkumpul ditambahi perusahaan sedikit ada uang uang kayak untuk rekreasi gitu teman-teman ya. Kita di Bali tuh kayak nyewa motel ini, mohon maaf ya, kotor, terus habis itu lampunya gelap gitu. Jadi kalau malam kita nggak tidur teman-teman ya, keliling cuma naruh barang aja. Jadi keliling, sewa mobil di sana, kita keliling. Nah, saya kan pajang-pajang foto di Bali. Nah, itu ada yang cowok yang ke bank saya itu ya, itu rasa juga ya teman-teman ya. Jadi dia ini ngatain gini teman-teman, wah nginap di Hard Rock dong gitu. Hard Rock bukan, tak gituin ya. Hah, nginap di mana BRI Syariah gitu. Ada di situ di Bali. Keliling kemana gitu? Di sana dapat fasilitas apa? Apaan sih ini loh, rekreasi pribadi? Loh, bukannya sama perusahaan? Iya. Wah, coba di tempatku, kamu dapat fasilitas bintang 5, semuanya makan gratis, enak banget pokoknya. Kamu pokoknya naiknya Garuda, kamu kesana naik apa? Naik bus, apa gitu kan? Jadi kayak dia pokoknya yang nyakitin banget gitu ya teman-teman ya. Waduh Feb, kamu tuh ngapain Feb? Terus saya pernah sakit ya teman-teman ya, sakit kalau nggak salah demam. Saya pakai status gitu, demam, habis itu, tapi harus masuk kerja, besok udah selesai izinnya 2 hari. Loh, kamu sakit apa? Di BBM sama dia itu ya teman-teman ya. Jadi saya bilang sakit demam, tapi besok udah harus masuk. Ya ngapain, kamu kalau sakit aja, nggak usah kerja. Nah di tempatku tuh enak, kamu mau sakit berapapun boleh gitu. Hah, gimana mau sakit berapapun boleh gitu kan? Pokoknya nggak nyambung, ini kerja apa gitu ya, nggak tahu ya. Nah terus habis itu teman-teman, ya udah mau nggak mau ya. Akhirnya dia itu broadcast terus sambil dia tuh bilang kalau misalkan di broadcastnya itu
di broadcastnya itu dia bilang kalau untuk jadi nasabah Prudential itu bisa sampai usia 65 tahun. Nah, saya kepikiran, ayah saya itu kerja di pabrik tuh 55 tahun sudah pensiun dan tidak dapat jaminan kesehatan lagi ya. Saya mikir ayah saya sudah pernah sakit asma, terus akhirnya saya BBM dia teman-teman ya. Aku mau dong ini ikutan ayahku. Dia tuh yang jutek banget ya teman-teman ya. Teman-teman misalkan nih ada calon nasabah yang, aku mau dong ikutin ayahku. Gimana kalau teman-teman? Ya kapan ketemuan gitu kan? Sekarang ya ketemuan ya gitu ya. Itu enggak teman-teman. Ya sebutin nama, kelas, pekerjaan, sama tanggal lahir. Ini apa? Coba ini namanya siapa ya? Nama yang mau diikutkan. Kamu mau ngikutkan siapa? Ayahku. Ya udah, ayahmu gitu. Aduh ini orang apa niat nggak sih dapat nasabah gitu kan? Ini aku mau nabung loh. Oh gini sih gitu kan? Akhirnya lama ya teman-teman ya. Mana Feb? Gitu. Kamu belum ngirim nama ayahmu. Oh iya. Jadi ya, lo gimana sih? Kamu katanya mau nabung. Oh iya. Akhirnya saya kirim ya teman-teman ya. Feb ini udah tak bikinin ilustrasi. Hari Sabtu ketemuan yuk gitu. Ya boleh. Hari Sabtu saya pakai kaos ya teman-teman ya biasa. Dia itu yang pakai baju-bajunya seperti Ari gini ya, keren gitu ya, yang pakai jas gitu, pakai kemeja, sepatunya mengkilat lagi. Terus akhirnya dia kan naik mobil ya teman-teman ya. Saya naik motor. Dulu motor saya Scoopy teman-teman ya, Scoopy merah. Nah itu hasil kerja di bank setahun saya kumpulkan buat beli Scoopy teman-teman. Ya, terus akhirnya saya di belakangnya tuh, Feb kita ketemu di ini ya, di kafe, dia bilang gitu. Oke. Nah saya kan di belakangnya teman-teman ya, tahu dulu tuh mobilnya ada tulisannya Roy gitu besar ya. Duh, ini mobilnya kayaknya ya, waduh, saya tak, minggir dulu, malu ya teman-teman ya, malu, nanti biar dia duluan. Nah, pada saat dia kelihatan di spionnya di telepon, Feb kamu di belakangku ya, cepetan gitu. Aduh, iya gitu. Terus habis itu akhirnya sudah nyampe tempatnya tutup, terus dibuka kacanya, dia yang kayak gaya gitu, pakai kacamata dilepas dulu ya. Gimana tutup? Bilang gitu. Iya gimana, nggak jadi tak? Nggak jadi, harus jadilah, ini aku tak kosongin waktuku buat mau jelasin ini. Oh iya, nggak boleh di cancel ya, nggak boleh, bilang gitu. Oh iya, di mana? Di sana, kafe yang sana, motormu taruh lah. Aku risih lihat kamu naik motor gitu. Kayak banget ya. Aduh, risih lihat aku naik motor gitu kan. Ya, taruh di mana motornya gitu. Taruh situ loh. Yaudah. Saya taruh ya teman-teman ya, terus saya naik mobilnya tuh nggak diajak ngomong sama sekali, diem aja sambil nyanyi dia. Ini gimana sih gitu kan? Jadi saya dibuat penasaran dulu gitu teman-teman ya. Akhirnya turun, dia bawa tas besar, tas prospek itu teman-teman ya. Saya cuma bawa tas kecil gitu sambil jalan, saya di belakangnya. Ini orang semangat banget ya. Jadi kepengen ketawa gitu loh teman-teman. Digaji berapa sih? Kerja sampai hari Sabtu gini kerja gitu ngata-ngatain tempatku gitu. Akhirnya masuk, duduk ya. Bentar ya, tak ceritain lika-liku kehidupan. Ngapain? Gak usah cerita, langsung aja to the point. Loh, gini loh Febri, saya bilang gitu ya teman-teman. Tak ceritain dulu, kamu diem dulu. Nanti kalau aku sudah cerita, kamu baru ngomong. Oh gitu lah, iya. Nah, ngomong tuh gak selesai teman-teman ya. Prospek tuh ngomong aja. Aduh ini belum sarapan, belum apa. Jadi sudah ada makanan datang, tapi gak boleh dipersilahkan makan. Jadi dia ngomong terus. Aduh saya ngelirik makanannya, apa ini ya. Saya nggak tahu isi proposalnya teman-teman. Tiba-tiba dia bilang, ya udah tanda tangan ya nanti ayahnya ya, 1,5 juta ya. Apanya? Setahun, sebulan Feb gitu. Apanya itu 1,5 preminya? Gitu kan. Lah kenapa? Loh ini kan aku yang mau ikutin ayahku. Lah kok kamu bikinnya 1,5, gajiku lo cuma 2 juta. Oh alah, gajimu itu 2 juta loh. Dia bilang gitu ya. Wah, dunia anak mencek teman-teman ya. Saya gitu ya teman-teman ya. Lah kenapa sih gaji 2 juta itu udah besar? Lah kamu nyuruh aku ikut asuransi ayahku 1,5 terus aku makan apa? Bilang gitu. Ya kamu harus dirubah, Feb. Kamu harus berubah. Kamu jangan di bank. Lah kenapa memangnya gitu kan, ada yang salah? Saya bilang gitu teman-teman. Lah kamu aja bayar asuransi ayahmu 1,5 usia segitu dapatnya lo minim banget. Kamu mau turunin jadi berapa? Ya 500 kayak apa 300 gitu loh, nggak bilang gitu. Ya saja buka tabungan terus nabung dewe dan gitu ya teman-teman ya. Ya jahat banget pokoknya. Iya apa saya gitu saja nih. Aku nabung sedikit dulu, nanti kalau aku naik gaji aku nabung besar. Gak iso untuk ayahmu 500.000 itu nggak bisa Feb. Nggak bisa, dia bilang gitu sama dia. Kamu nambah penghasilan ojo 2 juta gajimu. Waduh nambah penghasilan aku mana? Aku tidak tahu waktu gitu loh. Cek kamu cek gaya sih kalau gajiku 2 juta.
gajimu berapa? Aku bilang gitu ya teman-teman ya. Waktu itu dia unit manager. Stop, kamu jangan banyak omong Feb. Tak liatin sesuatu. Kamu ini kan orangnya kayaknya audio visual, jadi harus melihat sesuatu bukti. Iya boleh. Mana buktinya? Jadi dia buka iPad-nya teman-teman ya, dibukain PPH-nya. Seret. Angkanya tuh saya agak remang-remang gitu ya. Berapa itu ya? Berapa itu? Aku bilang gitu. Ngomongin apa? Enggak, aku nggak mau ngomong, kamu baca sendiri. 21 163 205. Saya sampai apal ya. 21 163 205. Iya. Jadi gini. Wih, itu 21 juta uang apa gitu. Bonusan. Ini gaji setahun. Gaji setahun. Ini gaji 10 kali lipat sebulan, bilang gitu. Hah? Saya langsung diem teman-teman ya, kayak berada di dunia lain gitu teman-teman ya, kayak diem gitu. Beneran nggak ya itu 21 juta? Saya kamu tuh kelahiran tahun berapa sih? 88, 1988 sama kayak kamu, sama kayak aku bilang gitu. 21 juta, aku 2 juta, kamu mau kurang ajar gitu kan? Loh serius Pak, makanya kamu join di Prudential, ayo kamu jadi agent, nanti ayah mau masuk no. Sorry ya, nggak bisa. Jadi agent asuransi, saya nutuk-nutuk gini ya teman-teman ya. Aduh duduk gini, jangan sampai ya amit-amit gitu ya. Aku nggak pernah ada cita-cita Roy, dari dulu Roy jadi agent asuransi. Sama, aku juga nggak ada cita-cita Feb. Tapi kalau misalkan cita-citamu membawa kamu untuk dapat income segini, mau nggak? Ya mau sih. Ya udah, bilang gitu kan. Saya tak pikir dulu ya. Terus pokoknya punya ayahku prosesnya dulu 1,5. Iya wes 1,5. Kamu cuma jajan 500.000 nggak apa-apa, ya bilang gitu ya teman-teman ya. Toega banget ya teman-teman ya. Kamu cuma jajan 500.000 nggak apa-apa. Demi ayahmu loh Feb, demi ayahmu. Oke nggak apa-apa. Nanti tak bawa ke ayahku tanda tangan. Tapi ayahku sakit asma. Loh ya gak iso, saya tak tulis dulu. Jadi ditulis di SPAJ-nya pernah sakit asma. Kamu harus laporin ini. Walah kok pakai gitu sih? Tutupin aja. Nggak boleh gitu. Jadi ayah saya kena medical teman-teman ya. Medical itu disuruh ikut. Aku nggak ikut ya, aku mau kencan, tak bilang gitu. Lah enak aja, kamu ikut, biar kamu tahu prosesnya ayah itu kalau medical gimana. Jadi saya ikut, ayah saya medical, terus hasilnya ternyata asmanya dikecualikan teman-teman ya. Jadi asmanya ayah saya itu dikecualikan, nggak bisa, nggak dapet. Nah terus akhirnya saya tuh belum mau join jadi agent terus teman-teman. Ayo Feb jadi agent. Waduh sorry nggak jadi kayaknya. Loh kamu nggak mau tak 21 juta? Ya mau sih. Terus akhirnya saya pulang teman-teman. Saya ketemu sama ayah saya nanya, ayah percaya nggak ada seusiaku 1988 lahirnya ya, dengerin ya ayah ya, iya, ayah saya gitu ya teman-teman ya, gajinya itu 21 juta, ayah percaya? Si. Pimpinanmu tuh gajinya berapa? 17 juta ya berarti nggak mungkin, gitu ya ya, dibujui malah yang kerja apa asuransi ya, Roy itu gajinya 21 juta, iku paling ini. Apa uang dari orang tuanya kaya? Iya paling ya coba saya takut loh gitu. Gak apa-apa ya tanya. Ya gak apa-apa. Kalau memang benar ya kamu ikut toh gak apa-apa gitu teman-teman ya. Saya nanya, wes kamu ikut BOP aja. Saya dibawa teman-teman ya ke Starbucks ya. Ketemu sama namanya engkong saya teman-teman ya, Pak Erik ya. Orang yang paling Febri apa kabar? Kayak udah kenal gitu ya. Di BOP tulisan terbalik, saya ngelihat terbalik. Pinter ya, apa itu nulis terbalik gitu teman-teman ya di BOP. SUM ki opo gitu. Loh serius Feb, kamu mau sampai kapan gini-gini? Pokoknya saya di brainwash tapi saya kayak nggak ada di situ jiwa saya teman-teman. Iki apa sih kayak nggak mudeng gitu loh. Apa sih gini-gini? Wes Feb, pokoknya kamu harus fasted. Waduh kok, yes nanti tak pikirnya kok gitu. Pulang lagi teman-teman ya. Jadi si Roy itu mungkin saking alatnya ngajak saya tuh sering diajak ke acara-acaranya hangout mereka. Mereka kan masih muda-muda ya, Bu Erik, Cynthia gitu. Saya diajak kayak, Feb ayo ikut nonton, jadi kayak apa dibayari terus ya, waduh enak banget ya dibayari ya, itu bener-bener gajinya berapa sih gitu. Jadi ngerasain Feb kamu kapan Feb bayarin kita gitu ya, waduh kok bayarin kamu ya gak sanggup aku kok, ya makanya kamu cepetan jadi agent gitu. Terus akhirnya teman-teman saya mau fasta teman-teman ya, saya fasta 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah akhirnya saya fasta itu saya bilang ke pimpinan cabang saya, Pak, saya kan pulangnya jam 5 teman-teman. Kalau ke Gresik itu kan lama ya teman-teman ya, macet ya kalau malam ya, mari-mari gitu ya. Saya bilang ke pimpinan cabang saya bilang gini, Pak saya izin ya Pak ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mau kemana Feb? Ada acara keluarga Pak, jauh Pak di Surabaya Pak, acaranya itu habis maghrib. Saya kalau pulang jam 5 nggak nuntuti Pak, tapi saya janji Pak, saya sebelum jam 4 Pak, kerjaan saya selesaikan semua Pak. Jam 3 kan tutup Pak.
Saya selesaikan semua Pak, saya janji Pak. Nanti Pak hari berikutnya, minggu depannya, saya janji nanti si Faya suruh pulang duluan, nggak apa-apa saya yang pulang malam Pak. Saya bilang gitu teman-teman. Waduh, kamu kok melas toh? Yes, nggak apa-apa wes. 4 hari ya Feb ya? Iya. Saya bilang ke teman saya yang Taylor itu sambil mencucu ya, teman-teman ya mencucu. Pai, gitu namanya Faya, ya panggilnya Pai. Pai, aku Senin, Selasa, Rabu, Kamis, aku pulang jam 4 ya, nggak apa-apa ya Pai ya. Dia tuh diem aja teman-teman ya. Aduh nggak enak ya saya. Diem aja, Pak, gimana? Saya tuh dipecucoli teman-teman ya, 2 minggu berturut-turut ya. Waduh ini gimana ya, kerja di bank tuh kok gitu banget ya. Saya mau cuti, nggak bisa, soalnya kan dulu di SB3 ya, Pak Roy itu ya. Itu kalau acara seperti ini hari Senin, persis seperti ini teman-teman, saya nggak pernah bisa ikut. Kamu tuh ikut toh, Feb? Ikut toh, jadi saya harus cuti teman-teman. Cuti kalau hari Senin itu ya. Nah, terus ini ceritanya teman-teman, saya Juli 2012, saya join jadi agent ya. Terus habis itu saya fastat sudah selesai, saya bingung ngapain. Nah hebatnya si Roy itu terus deketin gitu teman-teman ya, bilang gini, Feb, kamu habis fastat ngapain? Ya nggak tahu ngapain. Kamu gimana lo jadi leader gitu? Saya ngatain gitu ya teman-teman ya. Soalnya kita seumuran ya, kita teman gitu. Terus dibilang, lo kamu ya prospek kok. Loh prospek siapa? Belum keluar kode agent. Katamu nunggu kode agent. Loh itu pasti keluar nanti. Kamu sekarang prospek gitu loh. Prospek, iya kamu bikin list 100 nama gitu, bikin list ya teman-teman ya, sama ya, suruh bikin list 100 nama, market alami, terus habis itu nanti sama orang-orang yang nggak dikenal itu nanti mungkin dari teman-teman barangkali ada yang ngasih kamu info siapa gitu. Nah saya kan kerja di bank teman-teman ya, mulai jam 7 sampai jam 5 sore. Nah gimana prospeknya? Itu saya overtime teman-teman ya. Pulang kantor jam 5 tank, saya langsung ceklek, cekrek gini ya. Langsung saya keluar ke tater, saya pulang, saya sholat, habis maghrib saya ketemu orang. Janjiannya jam berapa? Janjiannya siangnya teman-teman. Pas istirahat itu saya nggak makan, kadang-kadang cuma sholat aja, nggak makan, lupa. Jadi telepon nasabah. Nah nasabahnya itu bukan nasabah bank teman-teman. Jadi teman-teman saya, saudara-saudara saya, terus habis itu pokoknya teman-teman SMA, teman-teman kuliah gitu yang daerah Gresik itu saya teleponin semua. Nanti malam kamu di mana? Aku mau main ya, boleh ya? Mau kasih info sebentar. Info masih nggak salah ada. Nanti pokoknya kamu harus sama suamimu ya. Nanti aku mau kasih info. Jadi kayak gitu teman-teman. Malam itu aku ketemu bisa sampai 2 sampai 3 orang. Pulangnya setengah 11 malam. Every day, setiap hari. Sabtu Minggu malah enak ditemanin sama Roy ya. Ayo kamu jalan kemana? Tak temenin gitu teman-teman. Jadi sampai 1 bulan Juli 2012, Agustus saya terima 3,6 juta masuk ke rekening ya teman-teman ya. Jadi belum aja itu udah dapat case-case gitu. Jadi pas udah aja langsung nge-boom gitu teman-teman. Terus Juli, Agustus, September, Oktober, November tuh jalan nggak tahu pokoknya jalan aja. Dibilang gini sama dia, kamu mau sampai kapan di bank? Ya tunggulah gitu. Loh kamu loh ini bulan pertama aja udah 3,6. Gajimu 2,2 juta, udah jauh loh Feb. Iya sih gitu. Nah teman-teman saya tuh bandel, saya ngeprint ilustrasi itu di kantor teman-teman ya. Jadi di sebelah sana, oh sepi orang, sebentar bikin ilustrasi ya. Pas sepi atau hujan itu saya seneng banget teman-teman, gak ada nasabah ya. Jadi saya lari di tempat yang ngeprint, saya ngeprint kalau ada orang saya tutupin. Nah, Feb? Enggak, gitu. Lah kamu di sini saya aku pegel, gerku gitu, nakal ya teman-teman ya. Habis di print, jadi sampai ketahuan teman-teman namanya nyimpen bangkai akhirnya ketahuan. Feb, kok nganggur Feb gitu, kertas entek terus. Pak Bambang udah nakoin, serius? Iya gitu. Ya bisa tak beli kertas, jadi saya beli kertas 1 rem teman-teman ya. Kertas toh ya gak Feb, ambil tintai. Oh iya bisa tak beli tintai, aku nyele printer itu aja lah gitu teman-teman ya. Terus akhirnya supervisor saya tuh nasabah Prudential, dia itu baik sama saya teman-teman. Pak Bambang lo tawaran lo, Pak Bambang itu pimpinan cabang saya. Oh cuman takut aku mam kok di sini mam kena kode etik gitu. Gak apa-apa. Nah pas orangnya datang ya teman-teman. Pak Bambang ini loh Pak Bambang ikut ke Febri Prudential, mati aku. Oh Febri di Prudential. Iya Pak saya permisi dulu gitu. Gak apa Pak, bercanda Pak. Saya nggak nawari Bapak saya gitu ya. Terus habis itu saya naik teman-teman. Naik, aduh di kamar mandi lama, didek ya teman-teman ya. Waduh ini nanti dipanggil ini gimana. Terus habis itu 2 bulan kemudian saya dipanggil teman-teman bulan Desember itu. Nah income saya di Desember 2012 itu sudah 11 juta dari Prudential teman-teman ya. Ya jadi 5 bulan itu ada yang tahunan jadi langsung dapat 11 juta teman-teman. Terus saya galau, si Roy bilang, Feb kamu tuh udah resign no? Iya tak resign gitu teman-teman. Terus saya dipanggil sama pimpinan cabang. Dipanggil disuruh duduk. Febri kamu masih mau kerja di sini? Bilang gitu.
loh iya Pak saya salah apa Pak? Enggak, kamu nggak salah, kamu tuh bagus, bilang gitu. Sekarang tuh ada tawaran promosi, kamu mau nggak jadi supervisor operasional? Oh gitu ya Pak ya. Saya kan malu ya teman-teman ya, mau nanya gajinya berapa ya? Supervisor paling 45 juta, lumayan lah ya. Oke lah ya, nanti dapat fasilitas mobil, wah seneng deh. Ya Pak saya coba Pak. Oke kamu tes ya, tes. Saya tes ke Surabaya teman-teman. Saya bulan Desember Januari tuh nggak produksi. Waktu itu api saya terkumpul 157 juta api. Jadi Juli sampai Desember ya. Terus habis itu waktu Januari si Roy gini, Feb kamu kemana sih kok nggak pernah muncul? Sorry aku lagi promosi supervisor. Ya ampun Feb, kamu nyari apa di sana? Bilang gitu ya. Kamu udah 11 juta. Ayo kamu harus kejar rookie club. Bilang gitu. Apa itu rookie club? Ke Malaysia. Kapan? Februari kamu nutup. Nah kamu kan sudah 157 Feb. Sampai 200 Feb. Oh kurang berarti 43 ya? Iya kurang 43 dia bilang gitu. Oh iya tak kejar, nanti sih ya aku tak promosi dulu supervisor. Kamu kudu ketemu aku deh kayaknya, dia bilang gitu. Pengen tak cuci otakmu, kamu tuh masa mau jadi supervisor, dia bilang gitu ya. Jadi dia tuh ngomongnya gitu teman-teman. Waduh kamu kasar banget sih gitu. Aku malas ketemu kamu, aku mau jadi supervisor, dia bilang gitu. Wes terjiwa, wes rasa no, dia bilang gitu ya. Saya tuh tambah disyukur gitu teman-teman. Nah pas jadi supervisor, saya lolos teman-teman ya di Tuban teman-teman. Waduh aku dibuat ini rasanya ya di Tuban ya. Saya nanya Pak itu fasilitasnya apa? Oh tenang Feb, ada Feb fasilitas Feb. Apa Pak? Tambahan uang. Wah berapa Pak? 500.000. Deng gitu ya teman-teman ya. 2,2 ditambah 500.000, 2,7 supervisor namanya teman-teman. Waduh Pak itu beneran Pak supervisor? Iya masih uji coba 3 bulan. Waduh teman-teman. Saya telepon Roy. Waduh ini apa ini aku jadi supervisor tanda tangan kontrak. Apa bilang gitu ya. Loh, terus siapa? Aku ini apa ini cuma digaji 2,7. Rasa lo cepetan kamu tanda tangan no resign, bilang sama pimpinanmu Pak, butuh supervisor Pak, resign tanda tangan Pak gitu. Waduh, kok ngawur gitu kan. Akhirnya saya coba teman-teman 3 hari ya di Tuban ya teman-teman ya. 3 hari sama pimpinan saya bilang, Feb kamu cobaan Feb di sana loh di Tuban. Wes lah Pak, nanti kamu coba dulu 1 minggu, kamu nyewa hotel yang bagus nggak apa-apa, nanti dirembes. Mikir-mikir ya teman-teman ya, dirembes di bank itu 2 bulan teman-teman. Ngerembes butuh apa nanti, wis pokoknya amannya banyak banget ya. Ngisi ini kebutuhannya ini. Lama wis, waduh wis kok duitku gak balik gitu wis. Pokoknya akhirnya saya kos-kosan teman-teman, di kos-kosan 3 hari tok ya teman-teman ya. Nggak bertahan lama teman-teman di supervisor. Saya akhirnya balik. Pak saya mohon maaf Pak, saya mending di Gresik aja Pak, soalnya jauh Pak, gini. Pokoknya saya nolak ya